Kali ini kita berada di Bandara Singapura karena kita posisi lagi transit teman-teman ya. Jadi sembari kita habis makan kenyang karena sudah hampir berapa jam ya? 3 jam kita perjalanan dari Hong Kong ke Singapura, tujuan ke Surabaya. Jadi kita transit 1 malam di Singapura. Habis makan ini ramen, terus nasi lemak. Kita bisa pakai bayarnya Mastercard-nya TNG ya teman-teman. Jadi kita nggak usah bingung untuk tukar duit. Nah di sini kita akan balas komen dari salah satu teman yang sudah komen di channel YouTube saya. Niat banget kepengen ke Hong Kong, tapi sudah tahu gula darahnya itu tinggi. Bisa bantu apa enggak, Mbak? Pengen banget proses ke Hong Kong. Darling, piye? Kondisi gula darah tinggi, pengen kerja ke Hong Kong, umur 40 tahun sekian. Menurutmu bagaimana? Apakah bisa dibantu atau dengan syarat tertentu? Sebenarnya Yeah. membantuku selalu kepingin ya, hidup itu membantu orang. Tapi kalau posisinya adalah diabetes, itu sebenarnya yang harus nanggung dan nerima resiko itu mbaknya. Kedua belah pihak, no? Tapi yang paling parah dia nanti. Tapi kalau diabetes itu mungkin gendut ya. Diabetes gendut, kok bisa? Aku nggak ngerti, ya bisa jadi kan gemuk. Kan fisiknya nggak ngerti. Begitu taruh di Hong Kong bisa drop itu gulanya. Itu kalau drop ya. Kelihatannya sesek banget ini, butuh duit banget gitu. Kepepet. Iya. Jadi maksain untuk minta dibantu. Sebenarnya gula darah tinggi itu bisa ada solusi nggak sih, Darling? Tapi orang gula darah tinggi ini ya, aku nggak ngerti ya. Dia ngomong gula darahnya tinggi itu tingginya seberapa, terus sampai di mana, gejalanya kayak apa. Ini kayak cerita kan juga iso, nggak bisa memahami toh kita. Cuma gula darah tinggi tok ngono. Hah? Nggak ada info detailnya. Jadi sebenarnya gula darah tinggi itu kalau masih bisa diatasi atau diturunkan, itu teman-teman itu masih punya harapan lah bisa. Cuma takutnya bukannya kita nggak bisa membantu menolong, karena ini adalah sudah tahu sendiri ya teman-teman, gula darah tinggi. Artinya penyebab gula darah tinggi itu apa, Darling? Kebanyakan minum manis, makan lagi. Iya. Jadi Yang makan enak-enak. nasinya itu pakai nasi jagung, karena nasi putih itu mengandung gula darah yang sangat tinggi sekali. Jadi kalau satu hari kita makan 3 kali makan nasi, sak mangkok, sak piring. Intinya Itu gini. setiap hari wis kita konsumsi. Intinya Oke. nggak harus dibantu sama kita. Kalau gula darahnya dia bisa turun, banyak PT yang bisa kok. Terus gitu aja. Jadi permasalahannya bukan kita yang bisa bantu sampean atau tidak, tapi bagaimana sampean membantu diri sampean sendiri untuk membuat kadar gula tadi itu normal dulu. Nah, untuk bisa menormalkan gula darah itu pola makan, ya. Banyak wis. Kalau diceritain panjang ya. Contohnya dulu dong, biar mbaknya ada pemahaman. Ya. Yang penting jangan makan manis. Zero sugar. Ya. Terus habis itu jangan terlalu stres. Ya kan, gerak. Olahraga. Aku rasa bisa jadi nih gulanya naik karena stres, utangnya akeh. Bisa jadi penyebab. Bisa dong. Bisa banget. Jadi Ibuku tuh kan ya. ibumu juga. Iya, ibuku stres. Terus mikir apa? Kan duit setoran lancar. Mikir rumah gak dadi-dadi. Lha wis magrong koyo ngono lho. Lo kan belum, menurut pikirannya dia kan belum beres. Oh. Iya nggak? Lo kita itu nggak bisa lo ya melihat sesuatu dari sisi kita lo ya. Kita harus melihat sesuatu itu dari sisi kenapa kok bisa begitu ya? Pertanyaannya, loh, wong iku kok
wong iku kok ngono padahal wis kayak ngene. Nah, kan itu beda ungkapannya nih. Kenapa dia begitu gitu loh? Kenapa? Nah, itu yang pertanyaan bijak itu kenapa? Berarti kalau stres itu tergantung yang bisa menyembuhkan itu adalah diri kita sendiri. Makanya kan aku tadi bilang, kalau sampean bisa membantu diri sampean sendiri untuk normal dengan gulanya, maka proses itu tidak harus dengan kita. Paham nggak? Dengan siapapun bisa. Nah, berarti kuncinya kan dia itu harus menyembuhkan dirinya sendiri toh. Yes. Soalnya nanti kalau dia berangkat dalam posisi kayak gitu terus dipaksain, kayak kemarin itu yang berangkat ke Hong Kong, dapat 2 bulan dinyatakan hamil. Aku juga heran nih. Kan gak jelas tuh. Enggak gini loh masalahnya darling. Kalau masalah hamil ya kebanyakan sekarang itu kan PT. Kalau kita sudah tahu turun visa, terus habis itu kita ada jadwal mau terbang, arek iku diizinkan minta izin pulang, pamitan sama keluarganya. Berarti medikalnya udah. Terus habis minta izin sama keluarganya, terus dia kan pulang sebelum jadwal penerbangan. Habis itu digenjot sama bojone. Nah, hasil positif itu kan nggak langsung. Habis digenjot langsung positif kan enggak. Jadi tunggu bulan depannya, nggak menstruasi, baru tahu hamil. Jadi kalau anak datang dari Hong Kong, itu mayoritas para agent itu nyampe Hong Kong langsung medikal, hasil medikal keluar, baru masuk rumah majikan. Sedangkan dia belum diketahui kalau dia itu positif hamil. Jadi seperti itu. Makanya kebanyakan rata-rata kayak kemarin tuh aku ada yang turun visa itu. Dia minta izin pulang. Tidak. Dia masih ngebet pengen pulang. Resiko besar satu, kamu kedua capek di jalan. Soalnya singkat waktu hanya 1 minggu mondar-mandir. Kedua, hati-hati rawan hamil. Kayak gitu. Wis tak wanti-wanti. Tak tanya kemarin, wis balik nang PT sudah. Soalnya kan besoknya terbang. Digenjot ada bojone. Ya mesti no. Jawabannya. Ya mesti no. Tapi tenang ae. Aku wis KB. Kayak gitu loh. Jadi kita kadang kebanyakan arek-arek itu kayak gitu. Kenapa kok rawan sekali hamil di saat kita mau terbang? Wis ngerti bojone mau berangkat ke Hong Kong kerja, wis tanda cinta, digenjot, habis itu resiko terbesar. Kayak gitu loh darling. Kebanyakan tuh seperti itu. Ya sebenarnya kalau kayak gitu itu dia nyusahin dirinya sendiri dong. Sebenarnya iya. Kita nggak bicara bahwa rezeki itu jangan ditolak, bukan, tapi kan itu diharapkan. Dan di saat yang posisi dia lagi kontrak kerja, ya sudah. Wih, apa kabar Om Yudi yang di Melbourne ya? Ya, kita lagi di Singapura ini Om. Untuk Mbak K, hati-hati, Mbak Yuli dan Mas Andro, terima kasih doanya. Mbak Paijo keselak kulkas, apa kabar Nehoma? Lama nggak jumpa sampean, pripun kabare Mbak? Lama nggak nongol. Om Yudi, cut karbonya sebanyak mungkin. Aku udah membuktikan berat badan pun turun dari 98 kilo menjadi sekitar 75 kilo sekarang. Terus Om Yudi, pertanyaannya, kalau ada sayur lodeh, apakah bisa kita makan tanpa nasi? Cukup aja. Wis. Masalahnya ke tadi yang diabetes, jadi sampean harus membantu diri sampean sendiri dulu. Jangan meminta kita untuk membantu sampean. Yes. Sampean bantu diri sampean sendiri dulu. Untuk selesai diabetesnya, untuk bisa mengendalikan diabetesnya, PT manapun pasti akan oke. Ya, gitu teman-teman. Itu ya. simpel aja. Jadi mbah piye carane lah usaha kalau sampean masih pengen kerja ke Hong Kong, ya pastikan sampean itu udah tahu kekurangannya penyakitnya ndek diabetes. Jadi untuk mengurangi diabetes bisa menjadi rendah itu ya diturunkan dengan cara apa? Diet. Kata soalnya kadang-kadang gini loh, yang aku selalu bukan berpikiran jelek ya, aku cuman mikir berangkatnya ngebet, ya. Tapi begitu nyampe di sana neglek,
koyo yo oh. Begitu udah nyampe, iku wis banyak menghadapi orang-orang yang kayak gitu. Saya ngerti Indonesia susah teman-teman. Saya ngerti kalian untuk cari uang itu susah. Wong aku disambati ya kan dodolan pentol sedino 50.000. Nek udan mau oleh 10.000 aku ya pernah dan nyampe di Hongkong embel gedes untuk goreng kan. Nggak sesuai apa yang disampaikan ya. Aku krungu iku darling pas telepon itu aku krungu iku. Ya, aku ngising. Tenan Mas. Jadi hal semacam itu yang membuat kita itu jadi kayak apa ya, nolong itu ya iso, tapi sing nulung sebenarnya bukan kita, diri Anda sendiri. Menunjukkan attitude yang baik, dengan menyampaikan sesuatu yang baik, jadi berjuang sendiri dengan yang baik, kan kayak gitu. Soalnya ya bagaimanapun apapun di dunia ini itu berharap dengan manusia itu kayak sebuah keniscayaan. Terus gak ngarep karo menungso, ngarep karo sapa ya karo sing gawe urip. Nah, piye supaya iso ngarep nang sing gawe urip ya mendekatkan diri karo sing gawe urip. Kan buktinya kayak gitu. Terus usaha. Karena segala sesuatu kan tidak ada yang tidak bisa dilakukan tanpa usaha, tanpa effort, tanpa kerja kerasnya kan, semuanya kan pasti di situ kuncinya. Jadi sekali lagi buat teman-teman semuanya yang ngerasa bahwa di Indonesia ini sudah sangat berat sekali untuk mendapatkan penghidupan yang layak, ya gak mah itu. Kalau memang mau ke Hongkong ya persiapkan diri kalian. Ngati. Dan sekali lagi kalau kita bicara yang zero cost, kita yang bicara pemerintah lah semuanya wis sorry to say everything is Bill Gates. Kenapa saya bilang begitu, semuanya Bill Gates? Saya buktikan sendiri ya, saya berangkat ke Hongkong jadi turis itu karena saya sudah nggak percaya ke Bill Gatesan para agen-agen dan PT-PT di Indonesia. Sorry to say ya, sekali lagi aku minta maaf. Makanya ya nggak semua, tapi saya juga coba milih. Giliran kita dapat nemu orangnya yang baik aja. Peraturannya kakek aturan. Nah, yuk kita nemu yang baik, yang bisa nulungi dengan berbagai model data dan sembarang kali, tapi di endingnya kan ya wis begitulah kehidupan. Wis pokoknya intinya tolong dan bantu diri Anda sendiri dulu. Ketika kalian sudah bisa membantu dan menolong diri Anda sendiri, niscaya hal-hal lain yang kalian harapkan itu bisa datang, bisa muncul, bisa terkabul. Amin. Jawabannya kayak gitu. Saya kena diabetes bisa bantu nggak prosesnya? Jawaban saya gitu. Jadi kalau kata-kata seperti itu kayak kok paling gandol banget gitu ya darling ya. Iya, ya makanya kita menelaah sesuatu itu kudu dalam gitu loh. Orang yang bijak itu harus melampaui kebenaran lebih dari satu. Kalau orang mau bijak gitu, kebenaran A, kebenaran B, kebenaran C, kebenaran D, kebenaran E, kebenaran F, wes dikumpulkan jadinya sebuah kebijaksanaan. Misalnya kayak gini nih, orang menjahati kita ya, ngomel, teng tong, wes pokoknya gawene ngomel. Tapi sebenarnya di balik itu kita menghancurkan dia, kita membunuh karakternya dia itu bisa, ya kan? Tapi ketika sudah terbunuh karakternya, kita sudah matikan kelemahannya, kita harus berpikir di sekitarnya ada siapa? Bapaknya yang sakit lah, ibunya yang sakit lah, adiknya yang sekolah lah. Jadi kita tidak bisa gitu loh, ngerti kan? Jadi harus mikirnya iki dawa, ombo, panjang, luas kali lebar kali tinggi. Sebelum melakukan sesuatu, salah satunya tadi diabetes mau ke Hongkong. Dan untuk mbaknya yang komen tanya tentang diabetes, mohon maaf ya, jangan tersinggung. Bukan berarti kita itu memojokkan dengan pertanyaan Anda, tapi kita menjelaskan aja. Jadi minta tolong
sembuhkan dulu, turunkan dulu gula darahnya kalau memang ingin ke Hong Kong. Kalau sampai sudah tahu niat ingsun, kan sampai Dapet. tahu untuk kerja syarat Ini nggak kerja ke Hong Kong sabar. itu kan harus fit, kondisinya sehat. Nah kalau kita kondisinya aja udah tahu gula darah tinggi, kalau kita nggak mau menurunkan, akibatnya apa darling? Kalau gula darah terlalu tinggi dan kita tidak berusaha untuk menurunkan, Lemes, gampang capek, sedang tahu sendiri di Hongkong kayak apa. kerja di flosir, naik turun tangga. Sarapan roti, Nah, joisam sakler. panas-panas, musim panas, kita harus belanja, kadang ada yang dorong kakek, nenek, atau jaga anak, Nggak fit, wah bahaya. pingsan. Susah, panas kentang-kentang. Nah, musim dingin, Nah, kalau kita nggak kuat, nggak tahes, kademen, loh, zaman dulu kan ada yang disuruh lari-lari di PT. pasti. Zaman dulu. Woi, ngeri itu kan. Melayu-melayu isu, sana ini dipetai, dibengoki. Makanya zaman dulu masuk sampai saiki gak mulai-mulai 17 Iya. tahun, 18 tahun. Zaman sing anyar wis ndang budal, nyampe ngono duh kok koyo ngene. Zaman Rong wulan anyar bisa nggak budal. tunggu visa di rumah? Bisa nggak nanti aku hanya proses untuk UJK aja? Loh kok UJK sekalian? Nggak usah UJK, bisa nggak? Banyak sing nawar. Ya sudah, suruh jadi kayak presiden. Mumet. Oke, gitu aja teman-teman semuanya. Oke Mbak Susili, ya kita udah nyampe Singapura, bentar lagi besok ya. Besok pagi. terbang kita. Besok pagi kita Tidur, terbang. cari tempat tidur dulu ini. Ya enak, kalau Singapura itu tempat yang paling nyaman, transit yang paling nyaman. Walaupun kita lesehan itu wis pokoknya nyaman, soalnya empuk ikune. Karpetnya empuk teman-teman. Boleh, Mek. Yang penting kita bawa sleeping bag itu wis aman, tentram. Nggak ada jadi soal kayak gitu ya. Nek Hongkong nggak enek karpetnya. Lounge, jadi Masa? nggak ada. Transitnya nang dhuwur iki, Kursi doang, lounge. Nek nang kene enek sing versi sofa, kursi. enek sing karpet. Oke teman-teman, wes pokoknya sehat selalu untuk siapapun teman-teman, jaga kesehatan, usahakan untuk zero sugar, makan nasi secukupnya, jangan terlalu banyak, terus perbanyak minum air putih ya, air putih itu tolong diperbanyak, kalaupun nggak mau putih teh tapi tawar ya, teh tawar dideleh gendul, diminum, dimasukkan kulkas itu juga seger. Kalau enggak, mumpung di Hong Kong, perbanyak minum minuman herbal. Jadi kayak longan. Nah, terus habis itu goji berry. Itu sangat bagus untuk kesehatan mata. Pokoknya organ-organ Mang dalam. ngerti sing mbok jak omong. Ngerti lah arek-arek. Goji berry yang kayak lombok, jadi ini aku sering minum ya. Kalau kamu kemarin itu tak kasih itu, kan aku sisa ada dari kerjaan kan, tak bawa pulang. Jadi ini, ngombe apa lo kok lombok apa ombe jadi. Coba. Arek-arek kan nggak ngerti kalau itu goji berry kan. Nah kayak gitu, jadi itu sangat bagus untuk mata, khususnya bagi kita para perempuan yang udah mendekati kepala 4 ke atas kayak gitu. Jadi selalu jaga kesehatan ya, jangan sampai kita menua di Hong Kong tapi pulang kurang bisa menikmati hasil kerja keras kita. Oke, kata-kata terakhir darling, closingnya. Sebelum kita meminta bantuan ke orang lain, bantulah diri kita sendiri terlebih dahulu. Maka ketika kita sudah tidak mampu lagi membantu diri kita sendiri lagi, apalagi orang lain. Jadi diri Anda dulu harus Anda bantu. Oke, semangat selalu untuk teman-teman semua. Sudah mendengarkan dan see you in the next video. Bye.